perasaan senang atau tidak senang konsumen terhadap objek yang dipertanyakan. Menurut Sukman dan Leslie pada tahun 2007, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Winardi pada tahun 2009, sikap adalah determinan perilaku karena mereka berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan juga motivasi. Sikap atau attitude konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Proses pengolahan informasi, pembentukan pengetahuan, dan proses belajar akan menentukan sikap konsumen, yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap suatu produk atau jasa. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik sikap konsumen. Yang pertama, sikap memiliki objek. Dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut biasa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan. Yang kedua, konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seseorang konsumen, dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Kemudian yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif merupakan sikap yang mungkin dapat diterima, yang dapat menerima atau menyukai suatu hal. Sedangkan sikap negatif merupakan sikap yang tidak menyukai suatu hal. Kemudian yang keempat, intensitas sikap. Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek produk akan bervariasi tingkatannya. Ada yang sangat menyukainya, bahkan ada yang begitu tidak menyukainya. Kemudian yang kelima, resistensi sikap. Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berbuat. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi sikap konsumen. Teori fungsional tentang sikap konsumen yang telah dikembangkan, salah satu teori yang paling menarik bagi pemasar adalah teori yang diusulkan oleh Daniel. Yang pertama, fungsi utilitarian. Dalam fungsi utilitarian, seorang menyatakan sikap terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat, reward, atau menghindari resiko punishment dari produk. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai. Sikap berfungsi menyatakan nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Yang ketiga, ada fungsi mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mempengaruhi atau ancaman bagi dirinya. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra dan mengatasi ancaman dari luar. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Pada fungsi ini, konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu mengetahui suatu produk terlebih dahulu sebelum menyukai dalam kemudian membelinya. Yang selanjutnya, model struktur sikap konsumen. Yang pertama, multi-atribut. Suatu model sikap yang terkenal adalah model sikap multi-atribut fashion. Model sikap fashion ini berfokus pada prediksi sikap yang dibentuk seseorang terhadap objek tertentu. Model ini mengidentifikasi 3 faktor utama untuk memprediksi. Faktor pertama yaitu keyakinan seseorang terhadap atribut yang menonjol dari objek. Faktor kedua adalah kekuatan keyakinan seseorang bahwa atribut memiliki atribut khas, biasanya diketahui dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, model sikap terhadap iklan. Suatu model yang menyatakan bahwa seseorang konsumen membentuk berbagai perasaan dan penilaian sebagai hasil ekspor terhadap suatu iklan, di mana sebaliknya mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan dan sikap terhadap merek. Yang selanjutnya,
Strategi perubahan sikap. Perubahan sikap dipengaruhi oleh berbagai pengalaman pribadi dan berbagai sumber informasi lainnya. Kepribadian mempengaruhi penerimaan maupun kecepatan perubahan sikap, dan konsumen secara konstan dibombardir oleh pesan yang mempengaruhi mereka agar merubah sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan dengan fungsi sikap, yaitu fungsi manfaat, fungsi citra diri, fungsi nilai-nilai, fungsi pengetahuan agar terbentuk sikap positif pada konsumen. Maka dalam mempromosikan produk sebaiknya pemasar memperhatikan aspek fungsi sikap. Yang kedua, menghubungkan produk dengan kelompok atau acara yang dikagumi. Sikap dihubungkan dengan sebagian atau berbagai golongan, peristiwa sosial, atau kegiatan amal tertentu. Dan yang ketiga, memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan pada konsumen. Dapat diyakinkan bahwa sikap media yang negatif terhadap produk atau merek tertentu sebetulnya tidak bertentangan dengan sikap yang lain. Mereka dapat dibujuk untuk perubahan penilaian mereka terhadap karakteristik, beralih dari sikap negatif ke sikap positif. Yang keempat, mengubah komponen multi atribut. Untuk mengubah sikap konsumen, pemasaran menambah atribut pada produknya dengan melengkapi manfaat atau hal yang lain yang dapat meningkatkan keunggulan produknya. Yang kelima, mengubah keyakinan konsumen terhadap merek pesaing. Pemasar untuk mengubah sikap konsumen dapat membandingkan produknya dibandingkan produk lain dengan harapan agar konsumen berubah keyakinannya, kepercayaan terhadap merek pesaing. Faktor-faktor yang berperan penting dalam pembentukan sikap, yaitu yang pertama, pengaruh keluarga. Faktor-faktor yang berperan penting dalam pembentukan sikap yaitu keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sikap maupun perilaku. Yang kedua, pengalaman langsung. Teman sebaya pun peran yang cukup besar terutama bagi remaja dalam membentuk sikap. Dan yang ketiga, kelompok teman sebaya. Pengamalan individu mengenai objek sikap dari waktu ke waktu akan membentuk sikap tertentu pada individu. Dan yang keempat, pemasaran langsung. Mulai banyaknya perusahaan yang menggunakan pemasaran langsung atas produk yang ditawarkan secara tidak langsung berpengaruh dalam pembentukan sikap konsumen. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian individu memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap. Yang kesimpulannya, sikap konsumen adalah pandangan dan perasaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi. Sikap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, budaya, kelas sosial, individu, motivasi, gaya hidup, dan proses psikologis, serta memiliki karakteristik seperti konsistensi, intensitas, dan tingkat resistensi terhadap perubahan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.